Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Rubani dan teman saya Naili Zulfa Maulidiyah dari kelas perancangan unit produksi perikanan T02. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul studi kelayakan proyek. Yang pertama ada 3.1 yaitu pendahuluan. Studi kelayakan proyek merupakan suatu penelitian tentang layak atau tidaknya suatu proyek untuk jangka waktu tertentu. Output dari studi kelayakan adalah laporan tertulis atau laporan studi kelayakan, di mana dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa suatu rencana proyek atau bisnis layak atau tidaknya untuk direalisasikan. Aspek-aspek yang diteliti dan dilaporkan dalam studi kelayakan proses mencakup seperti berikut. Yang pertama ada aspek pasar. Yang kedua ada aspek internal yang mencakup aspek pemasaran, aspek teknik dan teknologi, aspek manajemen, aspek sumber daya manusia, dan aspek keuangan. Kemudian yang ketiga ada aspek eksternal yang meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial, aspek lingkungan industri, aspek yuridis atau legalitas, dan juga aspek lingkungan hidup. Kemudian di 3.2 ada aspek pasar dan pemasaran. Meskipun berbeda antara aspek pasar dan pemasaran, di mana aspek pasar termasuk aspek eksternal, sedangkan aspek pemasaran adalah aspek internal perusahaan, namun kedua aspek tersebut eh, saling erat dalam kaitannya. Pada aspek pasar diteliti mengenai permintaan konsumen dan penawaran produsen serta bentuk-bentuk pasar. Dengan kata lain, aspek ini meneliti tentang konsumen dan produsen. Analisis pasar konsumen antara lain bertujuan untuk mengetahui beberapa luas pasar, pertumbuhan permintaan dan market share dari produk bersangkutan. Analisis pasar produsen antara lain bertujuan untuk mengetahui kondisi persaingan antar produsen dan siklus hidup produk atau produk life cycle. Analisis tersebut dapat berbentuk penelitian deskriptif ataupun inferensia dan jenis datanya dapat berbentuk kuantitatif maupun kualitatif. Terdapat eh, analisis aspek pasar, yaitu untuk menentukan yang pertama produk atau jasa yang akan dijadikan benchmark bagi rancangan produk atau jasa yang diproduksi atau dijual. Yang kedua ada jenis pasar yang akan dipilih atau segmentasi pasar. Yang ketiga produk life cycle atau PLC dari produksi jenis. Yang keempat pergerakan permintaan konsumen terhadap produk yang akan diproduksi atau dijual dan pergerakan atau kemampuan produsen. Yang kelima ada pangsa pasar atau market share, produk-produk sejenis saat sekarang dan masa yang akan datang. Dengan analisis tersebut, maka dapat diketahui peluang, kekuatan, kelemahan, dan ancaman produk dalam memperoleh pangsa pasar. Kemudian, untuk studi kelayakan pada aspek pemasaran mencakupi 3 kajian, yaitu yang pertama penentuan segmen, target, dan posisi produk. Yang kedua, kajian untuk mengetahui hal-hal utama dari konsumen potensial, seperti perihal, sikap, perilaku, serta kepuasan mereka atas produk-produk sejenis. Yang ketiga yaitu menentukan strategi kebijakan dan program pemasaran. Kemudian di 3.3 ada aspek teknik dan teknologi. Untuk pendirian suatu pabrik pangan, maka perlu dikaji mengenai kapasitas produksi, jenis teknologi yang dipakai, peralatan dan mesin-mesin yang digunakan, lokasi pabrik dan tata letak pabrik. Kemudian untuk aspek yang diteliti diantaranya yaitu yang pertama perencanaan produk dan strategi produksi, yang kedua penentuan teknologi produksi, kapasitas dan jumlah produksi, yang ketiga lokasi pabrik, yang keempat tata letak atau layout pabrik, yang kelima manajemen persediaan bahan baku dan barang jadi, kemudian yang keenam yaitu pengawasan kualitas produk. Kemudian 3.4 ada aspek manajemen. Aspek manajemen ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah pembangunan dan implementasi proyek pendirian pabrik pengolahan pangan dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan sehingga rencana proyek dapat dinyatakan layak atau sebaliknya. Kemudian terdapat pembahasan-pembahasan pada aspek manajemen ini yang itu meliputi yang pertama perencanaan proyek, yang meliputi pembuatan rencana, fungsi perencanaan, jangka waktu pelaksanaan proyek, tingkat perencanaan, program kerja, dan anggaran. Yang kedua yaitu pengorganisasian proyek. Yang ketiga, penggerakan atau actuating proyek. Yang keempat,
pengendalian manajemen. Kemudian yang poin 3.5 yaitu aspek sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia bertujuan untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan proyek pendirian pabrik layak atau tidak dilihat dari ketersediaan sumber daya manusianya. Proyek pendirian pabrik pengolahan makanan memerlukan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang tinggi, yang dimana meliputi yang pertama, para ahli dan praktisi di bidang teknik pengolahan pangan, yang kedua, teknik industri, yang ketiga, teknik kimia, arsitektur, ekonomi, dan lain-lain. Aktivitas kegiatannya sangat kompleks sehingga memerlukan keahlian khusus yang terintegrasi. Oleh karena itu, sumber daya manusia dalam proyek pendirian pabrik pengolahan makanan harus dinilai kelayakannya mengenai kriteria seleksi, latar belakang dan pengalaman, kemampuan teknis, kerjasama, dan bila perlu diadakan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk poin selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu aspek keuangan. Jadi untuk studi aspek keuangan bertujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas proyek pendirian pabrik pengolahan pangan sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya rencana proyek tersebut. Pengkajian aspek keuangan yaitu meliputi pertama ada kebutuhan dana dan sumbernya. Kedua, ada aliran kas. Ketiga, ada analisis sensitivitas. Yang keempat, ada penilaian rencana proyek melalui metode P1, NPV, IRR, PP, dan BEP. Yang kelima yaitu penentuan leasing atau beli terhadap aktiva tetap. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu pemilihan prioritas proyek. Selanjutnya itu ada aspek lingkungan industri. Aspek lingkungan industri sangat penting untuk diteliti karena merupakan suatu aspek lingkungan luas perusahaan yang paling dekat di mana bisnis perusahaan berada, yang di mana untuk menggambarkan kelayakan proyek dalam persaingan yang semakin ketat. Analisis persaingan tersebut biasanya berdasarkan terhadap 6 faktor utama yang disebut kompetitif strategi yang meliputi yang pertama yaitu ada persaingan sesama perusahaan di dalam industrinya, yang kedua ada kekuatan tawar-menawar pembeli atau buyers. Yang ketiga ada kekuatan tawar-menawar pemasok atau suppliers. Yang keempat ada pengaruh kekuatan stakeholder. Yang kelima ada ancaman masuk pendatang baru. Dan yang keenam ada ancaman dari produk pengganti. Di mana di ancaman dari produk pengganti itu menurut hasil studi, aspek persaingan hendaknya dapat memberikan informasi mengenai bagaimana situasi dan kondisi ancaman masuk bagi pendatang baru. Yang kedua, ada bagaimana situasi persaingan sesama perusahaan di dalam industrinya. Yang ketiga, ancaman dari produk pengganti. Keempat, kekuatan tawar-menawar pembeli atau buyers. Yang kelima, kekuatan tawar-menawar pemasok atau supplier. Dan yang keenam, pengaruh kekuatan stakeholder. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu aspek yuridis. Sebelum dilakukan implementasi, suatu rencana proyek pembangunan pabrik atau industri pangan harus dinyatakan layak secara yuridis yang bertujuan agar dalam implementasinya nanti resiko yang dihentikan oleh pihak berwajib atau diprotes masyarakat dapat terhindari. Cakupan studi kelayakan pada aspek yuridis yaitu meliputi yang pertama ada pelaksanaan bisnis atau perusahaan atau bentuk badan usaha dan identitas pelaksanaan bisnis, di mana di bentuk badan usaha ini, bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia adalah perusahaan perseorangan firma, ada perseroan komanditer atau CV, ada perseroan terbatas atau PT, ada perusahaan negara dan koperasi. Dalam SKP harus disebutkan apa bentuk badan usaha pemilik proyek tersebut. Selanjutnya ada identitas pelaksanaan bisnis. Dalam SKP perlu diketahui kewarganegaraan, informasi bank, keterlibatan pidana atau perdata, dan hubungan keluarga pemilik proyek atau pengambil keputusan perusahaan.
Nah, yang kedua yaitu ada jenis proyek atau usaha yang akan dilaksanakan. Jenis proyek atau bidang usaha dalam SKP harus dijelaskan apakah sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, tidak dilarang secara hukum dan norma, dan tidak mengganggu lingkungan. Yang ketiga yaitu ada pelaksanaan proyek, di mana dalam pelaksanaan proyek ini ada waktu pelaksanaan proyek harus pada saat perjanjian-perjanjian masih berlaku, perizinan-perizinan yang masih berlaku. Yang kedua ada tempat pelaksanaan proyek harus sesuai dengan perencanaan wilayah dan status tanah yang akan dibangun harus jelas. Dan yang terakhir, cara pelaksanaan proyek misalnya dalam pengupahan harus sesuai standar pengupahan pemerintahan setempat. Dan yang keempat yaitu ada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Setiap proyek pembangunan pabrik atau industri pangan perlu membuat suatu review peraturan dan perundang-undangan yang berlaku agar rencana proyek benar-benar dapat dinyatakan layak secara yuridis. Next. Selanjutnya itu ada aspek lingkungan hidup. Nah, aspek lingkungan hidup merupakan aspek yang sangat penting karena hampir semua proyek pembangunan harus disertai dengan studi kelayakan lingkungan hidup. Suatu proyek dapat dihentikan seketika jika hasil studi ternyata tidak layak dari aspek lingkungannya. Undang-undang dan peraturan pemerintah Republik Indonesia mengenai analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dimaksudkan agar setiap proyek pembangunan terutama industri untuk selalu memperhatikan kualitas lingkungan. Tidak hanya memikirkan keuntungan proyek sebesar mungkin tanpa menghiraukan dampak samping yang ditimbulkan. Next. Selanjutnya itu ada komponen AMDAL. Nah, AMDAL adalah suatu studi mengenai dampak dari adanya suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Studi ini meliputi kegiatan pembuatan 5 dokumen yang terdiri dari yang pertama ada PIL, penyajian informasi lingkungan, yang kedua ada KA, kerangka acuan, yang ketiga ada ANDAL, analisis dampak lingkungan, yang keempat ada RPL, rencana pemantauan lingkungan. Yang kelima ada RKL, rencana pengelolaan lingkungan. Selanjutnya ada langkah pembuatan AMDAL. Nah, AMDAL merupakan suatu proses yang panjang dengan sistematika urutan langkah tertentu menurut PP 29 tahun 1986. Secara garis besar, langkah-langkah tersebut dapat dilihat pada proses berikut. Yang pertama yaitu ada usulan proyek. Usulan proyek datang dari pemrakarsa, yaitu orang atau badan yang mengajukan dan bertanggung jawab atas suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua yaitu penyajian informasi lingkungan. Nah, usulan proyek kemudian mengalami penyaringan yang bertujuan untuk menentukan perlu atau tidak perlunya dilengkapi dengan ANDAL. Penyaringan dilakukan dengan penyajian informasi lingkungan atau disebut dengan PIL, di mana PIL ini disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yaitu ada menyusun kerangka acuan. Bila instansi yang bersangkutan sudah memutuskan perlu membuat ANDAL, pemrakarsa bersama instansi tersebut menyusun kerangka acuan TOR sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan bagi analisis dampak lingkungan. Nah, yang keempat ada membuat ANDAL. Pemrakarsa membuat ANDAL sesuai dengan pedoman yang kemudian mengajukan kepada instansi yang bertanggung jawab untuk dikaji lebih dulu sebelum mendapatkan keputusan. Kemungkinan hasil penilaiannya ada tiga, yaitu ANDAL yang disetujui, kemudian pemrakarsa melanjutkan pembuatan RKL dan RPL, yang kedua ada ANDAL ditolak karena dianggap kurang lengkap dan ada ANDAL yang kurang sempurna untuk diperbaiki dan diajukan kembali. Dan yang terakhir ada juga ada ANDAL ditolak karena dampak negatifnya.
karena tidak dapat ditanggulangi oleh ilmu dan teknologi yang ada. Diperkirakan lebih besar daripada dampak positifnya. Dalam kondisi seperti hal tersebut itu pemrakarsa diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada instansi yang berwenang. Nah, yang kelima yaitu ada pembuatan RKL dan RPL. Bila ANDAL telah disetujui, maka pemrakarsa dapat melanjutkannya dengan membuat rancangan pengolahan lingkungan atau RPL dan rancangan pemantauan lingkungan atau RPL. Nah, untuk diajukan kepada instansi yang berwenang, demikian pula halnya dengan usulan atau rencana proyek yang tidak memerlukan ANDAL karena tidak adanya dampak penting. Dan yang terakhir ada implementasi pembangunan proyek dan aktivitas pengelolaan lingkungan bila RKL dan RPL sudah disetujui. Maka implementasi proyek dapat dimulai lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan aktivitas pengelolaan lingkungan. Next. Nah, yang terakhir yaitu ada ringkasan. Jadi studi kelayakan proyek merupakan suatu penelitian tentang layak atau tidaknya suatu proyek untuk dalam jangka waktu tertentu. Output dari studi kelayakan adalah laporan tertulis atau laporan studi kelayakan, di mana dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa suatu rencana proyek atau bisnis layak atau tidak layak untuk direalisasikan. Aspek-aspek yang diteliti dan dilaporkan dalam studi kelayakan proyek yaitu sebagai berikut. Jadi yang pertama ada aspek pasar, yang kedua ada aspek internal, seperti aspek pemasaran, aspek teknik dan teknologi, aspek manajemen, aspek SDM, dan juga ada aspek keuangan. Dan yang terakhir ada aspek eksternal yang meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial, aspek lingkungan industri, aspek yuridis atau legalitas, dan aspek lingkungan hidup. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.